Baik ya, kita mulai. Dibuka buku akidahnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Mana Saddam? Enggak punya. Jadi selama ini ngapain? Selama ini ngapain? Kan dah dibagi bukunya. Buat kebagian. Yang lain? Okey, sekarang minta di bawah, cepat. Saddam, minta ke bawah. Sama Ustaz Faris ketemu. Azizi lupa bah. Astagfirullah. Kok bisa lupa? Nggak ada losternya? Ada? Nah, kenapa kok nggak tahu? Antum kok nggak tahu? Itu yang lama, yang baru udah ada. Di dalam grup saya kirim kemarin kok. Kalau Senin sama Selasa itu akidah. Rabu Kamis fikih. Jumat Sabtu hadis, akhlak. Baik. Farhan bawa. Baik ya. Kita lanjut akidah kita, pembelajaran yang sangat penting bagi kita. Ya. Kemarin kita telah bahas berkenaan tauhid asma wa sifat, yaitu tauhid yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Apa ini maksud dengan tauhid berkenaan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla ya Mirza? Ya, apa ini maksud dengan tauhid berkenaan dengan sifat-sifat Allah? Dan sallallahu, iya, menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah menetapkan bahwasanya Allah adalah zat yang memiliki sifat pemurah, maka kita harus tetapkan bahwasanya Allah menetapkan sifat pemurah. Sami'na wa ata'na. Ya. Dalilnya apa Gani? Dah hafal semalam kan? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Baik. Yang berikutnya Prado, yang ke-9, coba dilihat di halaman 8, soal pertanyaan atau yang ke-9. Apa faedah tauhid bagi seorang muslim? Apa manfaatnya orang belajar tauhid? Ya. Apa tujuannya orang belajar tauhid? Ya. Coba dibaca, Farhan. Iya. Coba kita baca. Agar mendapatkan petunjuk hidayah di dunia ini dan mendapatkan keamanan dari
azab di akhirat kelak, ya. Mendapatkan keamanan di akhirat dan mendapatkan petunjuk di dunia, ya. Mendapatkan petunjuk di dunia, hidayah. Yang kedua, mendapatkan keamanan dari azab di akhirat kelak. Ini dia manfaat, tujuan, faedah orang belajar tauhid. Apa yang pertama tadi Pak Rezi? Mendapatkan petunjuk di dunia. Yang kedua, Azizi, mendapatkan keamanan di akhirat kelak. Ya, ada dua. Mendapatkan petunjuk di dunia dan mendapatkan keamanan di akhirat. Yang pertama apa, Fahri? Yang kedua, Fauzan? Waalaikumsalam. Itu kalian yang hilang berarti. Coba cari lagi di rumah. Seharusnya sudah dibagi semua, nggak ada lagi yang nggak dapat. Baik ya. Yang kedua adalah mendapatkan keamanan dari azab akhirat kelak. Ya, ini dua manfaat orang belajar tauhid. Kita ulang lagi. Yang pertama apa, Prado? Nggak usah dilihat bukunya, kalau bisa dihafal dua ini. Mendapatkan petunjuk di dunia. Yang kedua apa, Mirza? Iya, mendapatkan keamanan di mana? Di kelas? Di akhirat, ya. Mendapatkan keamanan di akhirat. Itu dia dua manfaat belajar tauhid. Ya, Royan. Kenapa terlambat? Tiduran. Baik. Dalilnya apa? Dalam surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Kezaliman di sini adalah syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, ini dalilnya. Coba kita baca sama-sama. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Marratan ukhra. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Baik, siapa yang hafal? Baik. Nah, itu dia dalil dari Al-Quran bahwasanya orang yang mempelajari tauhid, orang yang manfaat mendapatkan pelajaran tauhid, itu yang pertama mendapatkan keamanan di dunia, yang kedua mendapatkan petunjuk di dunia, yang kedua mendapatkan keamanan di akhirat kelak. Baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak hamba atas Allah adalah tidak mengazab, tidak menghukum, tidak mengadili atau tidak memberi siksaan bagi orang yang tidak menyekutukan sesuatu apapun, ya, tidak bagi orang yang tidak melakukan kesyirikan
maka dia tidak akan diazab nanti di akhirat. Ya. Itu untungnya kita belajar tauhid. Siapa yang sudah hafal dalilnya? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dalil dari Al-Qur'an. Dari As-Sunnah, haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Baik ya. Itu dia dua dalil bahwasanya kita akan mendapatkan manfaat yang besar tatkala kita belajar tauhid. Apa itu yang pertama? Ardian. Mendapat petunjuk di dunia. Yang kedua apa? Gani. Iya, mendapat keamanan di akhirat kelak. Ya, dalilnya apa? Haji Zi, apal? Farhan dalilnya apa? Oke, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Baik, marratan ukhra sebelum kita tutup, kita baca sama-sama. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Baik ya anak-anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanamkan pada diri kita dua manfaat ini. Ya, antum sangat beruntung belajar akidah, antum sangat beruntung belajar tauhid, ya, karena antum akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Karena kalau kita tanpa petunjuk Allah, kita akan sesat, ya, akan sesat kita, nggak tahu mau kemana arah kita. Jadi kalau tidak tahu arah kita mau kemana, dia akan melakukan apa yang dia hendak lakukan, baik itu halal ataupun haram. Tapi kalau Allah sudah beri petunjuk kepada kita, siapapun tidak akan bisa menyesatkan kita. Ya, baik semua manusia ataupun jin yang ingin menyesatkan kita, tapi kalau Allah sudah berikan petunjuk, tidak akan pernah sama sekali. Ya. Yang kedua, akan kita dapatkan keamanan di akhirat kelak. Kita aman dari siksa neraka, kita aman dari siksa kubur, kita aman dari neraka pada umumnya. Itulah dia manfaat yang besar bagi orang yang mempelajari, mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Naqulu ala ma tasma'un aw aqulu ala ma tasma'un, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.